Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Masih pembahasan tes potensi skolastik UTBK untuk pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelumnya saya udah ngebahas 6 video. Saya udah ngebahas soal nomor 1 sampai 60 dari bank soal TPS UTBK yang pernah saya bagikan di matlab.net, atau linknya silakan teman-teman bagi yang download cek di deskripsi video ya. Dan pada video kali ini saya akan ngebahas soal nomor 61 sampai 70. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, soal nomor 61. Grafik di atas menyajikan skor pertandingan basket yang diikuti oleh tim A dan tim B dalam 4 pertandingan berurutan. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pertama, total skor tim A pada 3 pertandingan pertama lebih besar daripada 3 pertandingan terakhir. Nah, di sini teman-teman lihat 3 pertandingan pertama berarti pertandingan ke-1, kedua, dan ketiga. Skor tim A itu yang warna hitam ya. Berarti totalnya itu 23 ditambah 30 ditambah 38. Nah, oke. Ini 3 pertandingan pertama. Sekarang 3 pertandingan terakhir. 3 pertandingan terakhir berarti pertandingan kedua, ketiga, dan keempat ya. 30 ditambah 38 ditambah 20 tambah 38 ditambah 20. Nah, teman-teman gak usah dijumlahkan ya. Kita gak usah ngejumlahin, nanti akan bikin lama. Kita pakai logika aja gini. Ini kan 30 tambah 38. Ini juga sama 30 tambah 38. Misalnya 30 tambah 38 itu A ditambah 23 itu pasti akan lebih besar dibanding A ditambah 20, karena 23 lebih besar daripada 20. Oke, paham nggak? Ya. Jadi A ditambah 23 itu pasti lebih besar daripada A ditambah 20. Ya nggak? Pasti 3 lebih besar. Jadi pernyataan ini benar. Oke, tanpa kita menghitung pasti nilainya berapa gitu ya. Karena kalau dihitung pasti kemungkinan akan lebih lama, mungkin beberapa detik lebih lama kalau kita hitung. Oke, jadi pernyataan satu benar. Oke, jadi jawabannya gak mungkin yang ini ya, gak mungkin C dan gak mungkin yang D. Kita ke pernyataan kedua. Pada 3 pertandingan terakhir, tim B mendapat skor total lebih besar daripada tim A. Oke, saya tandai. Kita penekanannya ke sini. Tim B mendapat skor total lebih besar daripada tim A. Skor total di sini 3 pertandingan terakhir. Kita perhatikan pertandingan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, caranya kita nggak usah juga menjumlahkan ya. Kita lihat aja selisih. Di pertandingan kedua, tim A lebih tinggi daripada tim B. Dia lebih besar 3 lebih besar kan, 30 dibanding 27 kan. Nah, di pertandingan ketiga tim A juga lebih besar daripada tim B, lebih besar 5. Nah, di pertandingan keempat tim A lebih kecil, dia kalah nih. Di sini min 4. Coba kalau kita jumlahkan 3 tambah 5 8 ya. Sebenarnya di sini 4 dikurangi 4. Oh, ternyata positif 4 kan. Saya ulangi, 3 tambah 5 8, 8 dikurangi 4 positif 4. Kalau positif, oh ternyata total A lebih besar daripada total B di pertandingan terakhir. Jadi pernyataan kedua ini salah. Ya, kalau mau pakai logika kayak gitu. Tapi kalau teman-teman gak kepikiran ke logika seperti itu, ya mau gak mau di total skor aja ya. Total skor tim A di 3 pertandingan terakhir berapa? 30 tambah 38 tambah 20 ya. 30 tambah 20 50, 50 tambah 38 itu 88. Ini tim A. Tim B nya 27 tambah 33 tambah 24. 27 tambah 33 itu 60. 60 ditambah 24 berapa? 84 tuh kan. Di sini selisihnya adalah 4 ya. Jadi tim A lebih tinggi 4 daripada tim B. Perhitungan kita tadi benar ya. Nah, kayak gitu. Jadi tetap di sini tim B mendapat skor total lebih besar daripada tim A adalah pernyataan yang salah. Jadi yang ada pernyataan 2, dia pernyataan yang salah, bukan jawabannya. Ini salah. Semua pilihan benar, ini jelas salah. Kenapa? Karena pernyataan 2-nya salah. Kalau gitu opsi nggak ada pilihan lain kecuali kita jawab B. Jadi pernyataan ketiga nggak usah kita cek lagi ya.
Oke, jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3 saja. Oke, kita lanjut soal nomor 62. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, jadi perbandingannya di sini perbandingan antara semen dan pasir ya. Antara semen dan pasir kita gunakan yang ini. Semen berbanding pasir. Ketika semen yang dipakainya 3 bagian, pasir yang digunakan adalah 5 bagian. Jadi 3 berbanding 5. Nah, di sini yang diketahuinya kan pasir. Kita akan mencari A, kita akan mencari semen. Ya, dari sini kita dapat ternyata semen itu adalah 3/5P. Ya. Nah, ketika semennya itu A bagian, semennya kita ganti dengan A. A sama dengan 3/5. Pasirnya berapa? Pasirnya itu 1. 3/5 kali 1. Ya, jadi A itu nilainya adalah 3/5. Oke. Ya, jadi 3A berapa? 3/5 kali 3 atau 3 kali 3/5. Ini 3 kali 3/5 berapa? Ini 9/5 ya. 9/5. 9/5 itu 1/4/5 kan. 1 ditambah 4/5. Sementara Q-nya itu 4. Jadi jelas di sini Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 63. Sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000. Diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi daripada 300.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini P-nya itu 20%, Q-nya itu persentase keuntungan penjualan sepatu. Persentase keuntungan ya. Jadi di sini kita akan menghitung modalnya berapa, harga jualnya berapa. Karena untung itu adalah harga jual atau pemasukan dikurangi modal. Modalnya otomatis adalah harga beli ditambah dengan biaya perbaikan. Jadi di sini modalnya itu adalah 240.000. Oke. Modalnya adalah 240.000. 200.000 ditambah 40.000 perbaikan. Sementara harga jualnya itu lebih tinggi daripada 300.000. Jadi bisa 300.000 atau lebih ya. Bisa lebih dari 300.000. Kita ambil yang terendah aja, 300.000. Oke, kita ambil 300.000 aja. Berarti untungnya berapa? Untungnya ya dikurangi ya. Kita kurangi 300 kurangi 240. Untung. Berarti 300 kurangi 240 itu 60.000. Nah, persentase keuntungan itu untung, besar untung per modal kali 100% ya. Jadi persentase keuntungan itu 60.000 per 240.000 kali 100%. Berapa tuh? Ya. Kita coret aja ya. 6/24 itu 1 per berapa? 1/4. 1/4. Oke. Kali 100%. Berarti 25%. Ternyata persentase keuntungan itu bisa lebih besar dari 25% ya. Karena harga jual itu bisa lebih besar dari 300.000 ya. Lebih dari 25%. Jadi dari sini otomatis kita dapat kesimpulan bahwa P itu lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. Jawabannya B, Q lebih dari P. Oke, kita lanjut soal nomor 64. Ini ada soal statistika. 5 bilangan asli memiliki rata-rata 20 dan jangkauan 5. Misalkan 5 bilangan asli itu A, B, C, D, dan E ya. A, B, C, D, E. Ini udah terurut ya, dari yang terkecil ke terbesar. Jadi di sini misalkan terbesarnya adalah E. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini ingat kata kuncinya, rata-ratanya harus 20 dan jangkauannya 5. Nah,
P itu adalah bilangan terbesar yang mungkin, Q-nya 25. Kita ambil misalkan opsi C, di mana P sama dengan Q. Di mana bilangan terbesar, seandainya bilangan terbesarnya adalah 25. Karena jangkauannya 5, jangkauan itu selisih nilai terbesar dengan terkecil ya. Jadi kalau misalkan nilai terbesarnya E-nya 25, maka nilai terkecil ini pasti 20. Oke? Sementara B, C, D ini bisa lebih dari atau sama dengan A. Kita ambil sama dengan aja, misalkan 20, 20, 20. Maka otomatis dia rata-ratanya akan lebih besar dari 20. Jadi yang ini gak mungkin ya. Ini gak mungkin. Oke, ini gak mungkin. Nah, nilai terbesar yang mungkin, ini 25 aja udah gak mungkin, apalagi P-nya lebih dari 25. Ya, jadi gak mungkin juga P lebih dari Q, ini gak mungkin juga. Jawaban ini gak mungkin juga nih. Ya, gak mungkin P-nya lebih dari 25. Kalau kurang dari 25 bisa nggak? Oke, saya misalkan A, B, C, D-nya ini kan biar rata-ratanya 20, itu kan harusnya gini. 20, 20, 20, 20, 20. Oke, masing-masing akan saya kurangi 1. Ini 19, 19, 19, 19. Berarti ini 24 kan. Masing-masing dikurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, tambahkan 1 ke sini. Biar diperoleh range-nya, jangkauannya ini 5, dari 19 ke 24, 5. Oke. Ini sesuai kan? Jangkauannya 5, ini rata-ratanya juga 20. Ya, jadi nilai terbesar yang mungkin adalah 24. Ya, P-nya itu nilai terbesar, data terbesar yang mungkin adalah 24. Jadi kalau gitu gimana? Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 65. Di sini diketahui X-nya lebih dari 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini ada X kuadrat dipangkatkan 3, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti kan pangkatnya dikali ya. Berarti ini akan menjadi X pangkat 6, 2 kali 3. Kemudian bilangan berpangkat dikalikan, basisnya sama, berarti pangkatnya diapain? Pangkatnya ditambah. Ini akan menjadi X pangkat 2 tambah 3, 5. Nah, kita akan mencari hubungan P dan Q. P-nya itu adalah X pangkat 6 dikurangi X pangkat 5. Ini kalau kita faktorin, ya X pangkat 6 dikurangi X pangkat 5 itu sama aja dengan X pangkat 5 kali X pangkat 1, berarti X dikurangi 1. Gini kan? Ya, X pangkat 6 dikurangi X pangkat 5 itu kalau kita faktorkan akan menjadi X pangkat 5 kali X dikurangi 1. Nah, ketika X-nya sama dengan 1 ya, kalau X-nya sama dengan 1, maka hasilnya dia akan berapa? 1 pangkat 5 itu 1, 1 dikurangi 1, 0. Hasilnya akan 0. Jadi akan terjadi P sama dengan Q itu ketika X-nya sama dengan 1. Tapi di sini kan X itu lebih dari 1 kan. Jadi jawaban ini gak mungkin ya. C gak mungkin. Sekarang kalau X-nya lebih dari 1, ambil aja misalkan X-nya 2. 2 pangkat 5 itu pasti lebih besar daripada 0 ya. Kalau X lebih dari lebih dari 1 dipangkatkan 5 itu kan pasti positif kan? Ya enggak? Karena lebih dari 1 kurangi 1 ini positif nih. Ini pasti positif, sementara di sini Q-nya 0. Positif itu kan lebih dari 0 kan? Jadi P-nya itu lebih dari 0. Artinya P-nya lebih dari Q. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal nomor 66. Pada segitiga siku-siku ABC, di sini siku-siku di C, AC-nya 7. AC-nya itu 7 di sini berarti ya. AC-nya 7. Berapakah panjang garis tinggi CD? Kita akan mencari ini nih. Ya, kita sebut aja ini apa? T aja ya. Kita akan mencari ini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, kalau misalnya diketahui BD-nya 3. Kalau BD-nya 3, bisa nggak kita nyari T? Kalau BD-nya 3, kita nggak bisa nyari BC karena T-nya nggak diketahui. Kita juga nggak bisa nyari AD ya. Seandainya kita bisa nyari AD, maka pakai Pitagoras yang bisa dapat, maka T-nya juga bisa dapat ya. Jadi pernyataan 1 aja ini nggak cukup.
Oke, sekarang kita lihat pernyataan 2 saja ya. Anggap ini enggak ada nih. Pernyataan 2 itu BC sama dengan 5. BC itu di sini. BC 5. Oke. Kalau BC 5 otomatis AB-nya bisa diketahui. AB itu pakai Pitagoras ya. 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, ini bisa didapat nih. Kemudian luas juga kan bisa kita cari. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 5. Kalau misalnya ini karena ini siku-siku, berarti ini bisa kita jadikan alas, ini bisa kita jadikan tinggi, atau sebaliknya, ini alas, ini tinggi. Jadi setengah kali 5 kali 7 itu akan sama dengan setengah kali alasnya itu AB, di mana AB-nya bisa kita cari pakai cara ini, kali yang kita cari tinggi ya. Nah, ini bisa kita cari, oh ternyata tinggi itu adalah AB per 5 kali 7, 35. Otomatis bisa dapat nih T-nya. Ya, jadi pernyataan 2 aja ini cukup nih. Ya, jadi jawabannya adalah B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, soal nomor 67. Misalkan X, Y menyatakan koordinat titik A pada bidang XY dengan X tambah Y tidak sama dengan 0, apakah A terletak pada kuadran 3? Nah, ini pertanyaannya. Nah, di sini pernyataan yang akan kita gunakan, pernyataan pertama, X tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y kali X tambah 6. Kemudian pernyataan kedua, 2X tambah Y sama dengan 3. Kita lihat pernyataan pertama ya. Oh ya, di sini apakah A terletak di kuadran 3? Kuadran 3. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 di sini ya. Kuadran 3 itu ketika X-nya negatif dan Y-nya negatif ya. Jadi kita bisa ngejawab dia ada di kuadran 3 atau bukan, itu ketika kita bisa melihat nilai X dan Y-nya dia apakah sama-sama negatif atau tidak. Kalau sama-sama negatif X dan Y-nya berarti iya di kuadran 3. Kalau tidak, oh berarti bukan di kuadran 3. Gitu ya. Nah, lihat di pernyataan pertama, X tambah Y dikuadratkan. Seandainya ini berapapun nilai X dan Y, mau dua-duanya negatif, mau dua-duanya positif, atau salah satu negatif, karena dikuadratkan, ini sebelah kiri ini positif ya. Sementara di sini ini hasilnya itu belum tentu positif di ruas kanannya. Kenapa? Seandainya X dan Y-nya dua-duanya negatif, ini negatif kan? Ini negatif. Tapi di sini X tambah 6 dia belum tentu positif, belum tentu negatif. Paham nggak? Coba kalau X-nya negatif 2 ini positif kan? Tapi kalau X-nya negatif 7 ini negatif. Jadi ruas kiri ini belum tentu positif, belum tentu negatif. Artinya kita nggak dapat petunjuk apa-apa dari pernyataan 1 ini. Kita nggak bisa nyimpulin apa-apa ya. Kita nggak bisa nyimpulin X-nya negatif atau Y-nya positif atau kayak gimana, ini kita nggak bisa. Jadi pernyataan 1 saja ini nggak cukup. Pernyataan 2 saja hanya bermodalkan 2X tambah Y sama dengan 3, kita juga nggak bisa menentukan apakah X dan Y-nya dua-duanya negatif atau salah satu positif gitu, atau dua-duanya positif. Kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa, hanya bermodal dari ini saja. Tetapi seandainya dua-duanya digunakan, dari sini kan kita dapat Y itu sama dengan 3 min 2X. Y ini bisa kita substitusi ke pernyataan pertama ya. Setiap Y ganti dengan 3 min 2X, maka nilai X bisa kita cari. Kalau X bisa kita cari, maka Y-nya bisa kita cari juga. Kalau gitu kita bisa ngambil kesimpulan. Oke? Jadi gimana? Dia akan bisa kita jawab pertanyaannya kalau dua pernyataan ini kita gunakan bersama-sama. Jadi jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, soal nomor 68. Jumlah dari 2X min 2Y per 3 dan 2Y min X per 5. Oke, simpel aja ya. Kalau misalkan A per B mau kita tambah dengan C per D ya, cara gampang ini gini aja. Kalian kalikan A dengan D, AD ditambah kalikan B dengan C, BC per bawahnya kalikan B kali D, BD gitu ya. Nah, jadi yang ini 2X min 2Y per 3 mau kita tambah dengan 2Y min X per 5.
Langkah pertama gimana? A kalikan dengan D, berarti 2x min 2y kalikan dengan 5. 5 kali 2x 10x. 5 kali min 2y min 10y ya. 3 kali 2y plus 6y. 3 kali min x min 3x. Bawahnya gimana? Penyebutnya kalian kalikan. 3 kali 5 15. Sama dengan, nah x dengan x ya, 10x dikurangi 3x 7x. Negatif 10y ditambah 6y min 4y per 15. Jadi jawabannya 7x min 4y per 15. 7x min 4y per 15. Yang ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 69. Operasi pada himpunan. Operasi ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A operasi B sama dengan A tambah B kali B ditambah 2. Oke, definisinya kita tulis dulu. A operasi B itu sama dengan A tambah B kali B lalu ditambah 2. Nah, kita akan menghitung ini dulu ya. Kita hitung yang dalam kurung dulu. Negatif 1 kita operasikan dengan 2. Jadi di sini A-nya negatif 1, B-nya itu 2. Pertama A tambah B dulu. Berarti negatif 1 ditambahkan 2 dikalikan B. B-nya di sini 2 kali 2 lalu ditambah 2. Negatif 1 tambah 2 itu kan 1. 1 kali 2 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung. Oh ya, ini dalam kurung berarti nilainya ini 4 ya. Kita akan menghitung negatif 2 operasi 4. Negatif 2 kita operasikan dengan 4. Di sini A-nya negatif 2, B-nya itu 4. A tambah B, negatif 2 tambah 4 kali B. B-nya 4 ditambah 2. Negatif 2 tambah 4 itu 2. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Jadi jawabannya adalah C, 10. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 70. Ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas video kali ini. Ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika kita update video baru. Dan jangan lupa juga silahkan follow Bang Soal Matematika IG kita. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 70. Di sini ada 2 buah lingkaran ya. Lingkaran kecil. Di dalam lingkaran besar terdapat 2 lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2, maka luas daerah yang diarsir jari-jari lingkaran kecil adalah 2. Berarti diameternya berapa? Diameternya adalah 4 ya. Diameter lingkaran kecil itu sama dengan jari-jari lingkaran besar. Saya akan cari dulu luas lingkaran kecil. Di sini saya simbolkan dengan LK, luas lingkaran kecil. Luas lingkaran itu PR kuadrat. Ya, PR kuadrat. Di sini lingkaran kecil itu R-nya 2. Berarti pi kali 2 kuadrat. Berapa? 2 kuadrat itu 4, 4 kali pi, 4 pi. Ya. Kemudian luas lingkaran besar, saya misalkan sebagai LB, luas lingkaran besar. PR kuadrat juga, dan di sini jari-jari lingkaran besar itu sama dengan diameter lingkaran kecil 4 ya. Jadi 4 kuadrat. Oke. 4 dikuadratkan 16 pi. Luas daerah yang diarsir itu luas lingkaran besar dikurangi 2 kali luas lingkaran kecil yang diarsir itu. Jadi 16 pi dikurangi 2 kali luas lingkaran kecil 4 pi. Berapa? Ya, 16 pi dikurangi 8 pi. Jadi jawabannya adalah 8 pi. 8 pi jawabannya B. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya, di video membahas soal nomor 71 sampai 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.